Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin, para asatidzah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan pada kesempatan pagi hari ini untuk sharing atau recall memory, mengingatkan kita semua terkait dengan layanan pembiayaan berbasis IT yang ini kita ambil berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 117. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pokok bahasan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat definisi dari tema kita pagi hari ini, terus kemudian tinjauan hukumnya bagaimana, parameter kesesuaian syariahnya juga bagaimana, termasuk subjek hukum, model pembiayaan berbasis IT-nya juga bagaimana. Nanti ini kita akan amati bersama. Nah, layanan pembiayaan berbasis IT, teknologi informasi ini berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan pemberi pembiayaan, sisi kanan ini ya, dengan penerima pembiayaan, sisi kiri, dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, dalam kesempatan ini nanti ada juga penyelenggara di dalamnya. Tinjauan hukum syariah untuk tema kita ini terkait dengan layanan pembiayaan berbasis IT ini kita dasarkan pada prinsip syariah sebagaimana hal-hal lainnya terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Yang layanan pembiayaan ini juga kita dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah serta mengikuti ketentuan dalam fatwa DSN MUI nomor 117. Kira-kira bahwa transaksi ini harus menjelaskan ketentuan bagi hasil sesuai syariah. Karena nanti pihak penyelenggara juga akan mengatur sisi kanan dan sisi kiri. Yang kedua, transaksi diketahui dan disepakati. Ini bukti bisa dipertanggungjawabkan. Ada semua itu transaksinya ini dilakukan, ada semua. Adanya ijab dan qabul. Ini hal yang biasa lumrah. Yang keempat, yang D, akad antara investor dan mitra serta pelaku usaha adalah musyarakah dan mudharabah. Bagaimana objek akadnya? Objek akad usahanya ini halal dan bukan usaha yang dilarang, bukan usaha yang diharamkan. Ada pengawas syariah, lumrah di lembaga keuangan syariah ya, ketika mereka declare sebagai lembaga keuangan syariah atau sebagai institusi ekonomi keuangan syariah, mereka harus punya DPS yang memastikan prinsip-prinsip syariah ini diterapkan dengan baik. Dan yang G, ini terjadi pemindahan kepemilikan. Nah, ketentuan umum dari fatwa 117 ini yang akan menjadi concern kita juga bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagaimana definisi di atas ini sudah kami sampaikan di atas. Nah, yang kedua ini sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, ini banyak hal ini ya, atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. Kalau kemarin kita mengikuti bahwa ini juga sudah cukup marak bahwa layanannya nanti ya berbasis IT, siganya demikian. Nah, teknologi informasi di sini adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. Ini TI yang ada. Nah, ada juga di sini nanti pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ini. Satu, penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Yang nanti posisinya kalau dalam bagan ini ada di tengah. Dia melayani sisi kanan dan sisi kiri. Izin Pak Zainal, ya. Mohon PPT-nya di slideshow Pak Zainal. Baik, terima kasih. Ya. Ini jadi kecil ya. Baik, yang selanjutnya adalah pengguna. Siapa ini pengguna? Pengguna adalah pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang menggunakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan ini ada dua pelaku penting di sini ya, penerima pembiayaan ya, pemberi pembiayaan, penerima pembiayaan dan penyelenggara di sini. Nah,
Pemberi pembiayaan itu siapa? Mereka adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana. Ini pemberi pembiayaan. Nanti dalam bagian ini sebelah kanan. Penerima pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari pemberi pembiayaan. Karena tadi di tengah ada penyelenggara. Dokumen elektronik, apa ini yang harus dipenuhi? Ini spesifik khas yang ada dalam pembiayaan berbasis IT. Adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui apa? Melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar serta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dokumen elektronik ini harus semuanya itu clear, jelas, ya. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pelakunya para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini juga hal penting, hal krusial adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, ditempelkan di sana, ya, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau dan autentifikasi ini, ya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Para asatidzah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa parameternya, ya, mohon maaf, parameter kesesuaian syariah itu paling tidak ini 3 hal. 1, dalam memperoleh rupiah, dalam menghasilkan return, keuntungan, ini harus terbebas dari transaksi yang dilarang. Yang kedua, produk tersebut sesuai dengan akad atau transaksi syariah, ini clear, jelas. Dan yang ketiga, menjaga adab-adab Islami dalam bermuamalah. Kira-kira bagaimana? Ini hal yang juga harus diperhatikan. Subjek hukum, Bapak Ibu yang berbahagia, subjek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini tadi juga di ketentuan umum sudah kami sampaikan. Ini pihak di tengah, ini ada penyelenggara yang dia memiliki keterkaitan hubungan, ya, atau sebagai bridging antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Bagaimana ketentuannya? Bagaimana mereka ini yang sesungguhnya? Harus bagaimana ini? Ketentuannya apa? Nah, ini dalam konsep fikih kita mengenal ada ahliyal ada. Jadi mereka adalah yang memiliki kapasitas untuk menguji coba, untuk melakukan, memiliki eligibilitas untuk apa? Mengklaim, ya, for claim responsibility. Ini adalah tanggung jawab saya, ini adalah hak saya. Dan mereka memiliki eligible untuk mengungkapkan apa yang seharusnya yang sesuai dengan legal capacity, ya. Ini mereka memiliki legal capacity. Ya, subjek hukum adalah mereka-mereka, para penyelenggara, para penerima pembiayaan, para pemberi pembiayaan yang memiliki kapasitas dalam sisi legal. Bahasa kita selama ini dalam fikih, ya, mereka adalah akil balik tamyiz. Ya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang ditandatangani, apa yang dilihat, apa yang diakadkan, ini paham betul, sadar betul. Ini pola. Bapak Ibu yang berbahagia, ini model pembiayaan pertama. Ini ada 6 model, ya, untuk model pembiayaan IT ini, ya. Tapi yang banyak terjadi atau yang banyak dilakukan dalam multi finance institution ini adalah untuk model factoring, ya, model pembiayaan factoring. Nah, tadi kami sampaikan penyelenggara ini ada di tengah sebagai bridger, ya, sebagai bridging, ya. Di sisi kiri ada penerima pembiayaan, sisi kanan ada pemberi pembiayaan. Kalau kita lihat flow-nya, ya, dari angka 1 sampai angka 8 ini clear, ya, jelas bagaimana ini harus dilakukan. Ini yang menjadi concern kita untuk banyak kita lakukan di multi finance institutions. Teknisnya bagaimana? Ini bisa kita lihat di sini, ya, bahwa sekali lagi para asatidzah ini banyak terjadi di multi finance institution sini, akad ini, ya, factoring.
kita harus perhatikan bahwa adanya akad yang menimbulkan factoring ini adalah adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan atau invoice. Jadi ada invoice ini oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga, payer, yang menjadi dasar jasa dan atau pembiayaan ajak piutang. Ini poinnya, ada invoice. Ini menjadi poin penting untuk, ini ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ini ada sesuatu yang menjadi dasar untuk adanya pembiayaan ajak piutang. Yang kedua, calon penerima pembiayaan atas dasar adanya bukti tagihan tadi, invoice tadi, yang dimilikinya ini mengajukan jasa dan atau pembiayaan kepada pihak penyelenggara. Ngajuin ini, kami butuh, ada kebutuhan ini ya. Ada invoice. Yang ketiga, C, penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan. Untuk apa? Untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan atau invoice. Baik disertai atau tanpa disertai talangan ya, baik adanya court maupun tidak. Dalam hal calon pemberi jasa dan atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf C tersebut, dilakukanlah akad wakalah bil ujro antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara. Pemberi pembiayaan sebagai muwakil dan penyelenggara sebagai wakil. Ini harus kita perhatikan. Sekali lagi Bapak Ibu, asatidah, ini factoring ini banyak terjadi di multi-finance. Ini yang harus kita perhatikan, concern ya. Walaupun yang lainnya juga ada. Yang E, penyelenggara melakukan akad wakalah bil ujro dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang. Penyelenggara sebagai wakil dan penerima pembiayaan sebagai muwakil. Sisi kanan dan sisi kiri. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad court kepada penerima pembiayaan atau jasa. Yang G, penyelenggara melakukan penagihan ke pihak ketiga, payer ya, atas piutang penerima pembiayaan. Lalu penerima pembiayaan membayar ujro kepada penyelenggara karena adanya jasa-jasa tadi ya. Penerima pembiayaan membayar utang court jika ada utang tadi dia baik ada maupun tidak kan tadi kesepakatan kepada penyelenggara sebagai wakil. Dan penyelenggara wajib menyerahkan ujro dan court kepada para pemberi pembiayaan. Nah, Bapak Ibu, secara umum model pembiayaan syariah berbasis IT ini tadi kami sebutkan yang pertama, dan ini yang banyak terjadi di multi-finance institution, di lembaga pembiayaan. Ini pembiayaan anjak piutang, factoring tadi. Kita concern di sini tadi itu, walaupun nanti juga kita jelaskan ya. Pembiayaan pengadaan barang pesanan atau purchase order, ini pihak ketiga ya, pihak ketiga ya. Lalu pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, seller online. Model yang keempat, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembiayaan melalui penyelenggara payment gateway ya, payment gateway. Lalu pembiayaan untuk pegawai, ini juga sering terjadi ya, employee ya, ini juga sering terjadi. Kira-kira bagaimana sejauh ini ya. Lalu pembiayaan berbasis komunitas, community based. Ini beberapa aspek, beberapa hal yang sering terjadi di finance ini tadi ya. Baik, model yang kedua, ini sekilas saja karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, ini pembiayaan pengadaan barang pesanan ya, purchase order pihak ketiga. Siklus atau skemanya dari tahapan pertama sampai akhir juga sudah digambarkan di sini. Nanti bisa kita pelajari, tapi akad yang ada ini juga kita harus jelas ya, wakalah bil ujro. Nanti konsepnya mudharabah maupun yang lain. Ini model yang kedua. Jadi bagaimana ini terjadi, koridornya bagaimana, ini juga sudah kita batasi. Model yang kedua ini untuk pembiayaan pengadaan barang, purchase order. Nah, yang ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk usaha yang orientasinya ke penjualan online seller. Juga sama, ini sudah kita bingkai, kita frame agar ini sesuai dengan prinsip syariah. Karena ini hal yang penting dalam prinsip syariah. Yang keempat, pembiayaan pengadaan barang untuk merchant cash advance ya, juga sama ini ya. Payment gateway ini ya, selalu di dalamnya OVO dan yang lain. Model yang kelima, pembiayaan untuk pegawai atau employee. Ini gambarannya adalah di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga pendidikan dalam mengajukan pembiayaan berbasis IT, skemanya bagaimana, ada di gambaran ini. Lalu yang keenam adalah pembiayaan berbasis community based. Juga sama, ini juga sudah kita frame, aturannya ada, bagaimana ini tidak menentang prinsip-prinsip syariah yang ada. Baik, demikian
Bapak Ibu, para asatid yang bisa kami sampaikan, tadi kami concern fokus di factoring, jasa factoring, karena ini yang banyak terjadi di multi finance. Adapun yang lainnya nanti bisa kita pelajari, kita buka kembali fatwa DSN MUI nomor 117 berikut skema-skema yang ada. Demikian Ustadz Taufik yang bisa kami sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jainal Effendi. Dan selamat jalan, akan keluar kota, mudah-mudahan Allah melapangkan jalan lancar dan selamat sampai tujuan. Bapak Ibu sekalian, Dewan Pengawas Syariah yang kami hormati, jadi selanjutnya kita beranjak kepada pembicara kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Jaim Mubarok, SE, MH, MAG, yang akan menyampaikan materi fatwa DSN MUI tentang sigot akad secara elektronik. Dan Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami fatwa, mengajukan pertanyaan, tanggapan, bisa melalui forum chat yang ada di bawah layar kita. Monggo Pak Kiai Jai. Masih mute, Prof. Bisa disilakan buat ini nggak, apa, share screen. Oke, ini dari mana nih? Ini udah muncul ya? Dari kantor, Prof. Oh, kantor ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, pada kesempatan ini saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan teori tentang sigot akad secara digital, karena sebetulnya ini tidak ada fatwa khusus ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman, tetapi terhampar di sejumlah fatwa. Sigot akad ini kalau kita lihat literaturnya, dia adalah pertalian antara ijab dan qabul dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat yang berpengaruh terhadap objeknya atau mahalul akdinya. Jadi dalam sigot akad itu ada ijab dan ada qabul. Kemudian di bahan yang berikutnya saya lihat, kita lihat dari segi literatur bahwa sigot ijab qabul itu ternyata tidak 100% sama ya di antara ulama, ada sedikit perbedaan meskipun nanti ketika turun menjadi akta perjanjian perbedaan ini menjadi seperti tidak ada ya. Saya bacakan saja. Sigot akad ijab dan qabul berarti iltizam, yaitu mewajibkan diri sendiri, dan isbat berarti menetapkan. Menurut ulama Hanafiyah, arti ijab secara istilah adalah kehendak atau irodah yang berasal dari satu pihak yang disampaikan kepada pihak lain. Apa yang disampaikan menjadi wajib baginya dalam hal pihak lain menyetujuinya atau qabul. Qabul berarti tasdik, talapi, dan al-ahjub, yaitu menerima atau menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak pertama. Sementara jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa ijab itu merupakan pernyataan dari pihak yang sohibul ijab. Jadi kalau dalam akad jual beli, dia adalah pihak yang berhak mengalihkan kepemilikan, dalam hal ini tentu penjual. Dan qabul itu harus berasal dari pembeli, karena dia berhak menerima pengalihan barang yang ia beli. Oleh karena itu maka dalam pandangan jumhur ulama, ijab itu bisa jadi duluan, bisa jadi belakangan, qabul pun bisa jadi duluan, bisa jadi belakangan, karena ijab adalah haknya penjual dan qabul adalah haknya pembeli. Bisa diucapkan lebih awal atau bisa diucapkan lebih akhir. Sementara dalam pandangan ulama Hanafiyah, ijab qabul itu ibarat tanya jawab. Siapa yang ngomong duluan berarti bertanya, yang ngomong belakangan berarti jawab.
tanya berarti ijab, jawab berarti qabul. Kira-kira seperti itu rumusnya. Di bahan tayang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti kalau terjadi transaksi secara elektronik, bisa jadi transaksi secara elektronik itu akadnya antara orang dengan orang, tapi menggunakan media elektronik, atau bisa jadi orang diwakili oleh mesin, ya, oleh robot, oleh mesin ATM, dan seterusnya. Sehingga secara syariah kita harus memperhatikan ketika itu dianggap sebagai ijab qabul, sebagai akad antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Syarat ijab qabul itu pertama adalah adanya irodah, yang tentu irodah itu bersifat khofiah. Makanya dalam ilmu perdata, dalam ilmu hukum perdata ada yang disebut dengan teori kehendak. Irodah ini disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk ucapan, tulisan, isyarat, atau perbuatan. Syaratnya adalah harus wuduh, ya, harus jelas, yang diketahui dan diterima isinya, dimengerti, diketahui dan diterima isinya, serta dianggap sebagai atau diterima sebagai kesepakatan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Antara ijab dan qabul harus selaras atau mulain, ya, bersesuaian, atau mukawadoh atau mutobakoh, ya, dan itisol atau bersambung, tidak terselang oleh kata-kata, tulisan, perbuatan, atau isyarat lainnya sebagai majlis akad. Yang di bahan tayang berikutnya kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa fatwa DSN yang mengakomodir membolehkannya transaksi secara elektronik. Ada fatwa nomor 110, nomor 111, 12, 13, 14, 15. Semuanya itu bicara tentang akad. Next diperlihatkan. Di bahan tayang berikutnya itu yang lebih clear. Misalnya di ketentuan fatwa 110, ya. Di sini dikatakan akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan seterusnya. Jadi ini tadi fatwa nomor 110, 11, 12 yang semuanya tentang fatwa akad itu membolehkan akad secara elektronik. Next, Bapak Ibu sekalian, tentu karena ini termasuk fatwa yang sudah diadop ke dalam peraturan OJK antara lain, di mana ada peraturan OJK tentang aktivitas dan produk. Di dalam peraturan OJK tersebut sudah memungkinkan lembaga keuangan syariah, dalam hal ini bank syariah, melakukan transaksi dengan layanan elektronik banking, ya, di mana ada dengan SMS, dengan internet, dengan sarana-sarana lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, isu terkait dengan transaksi atau akad secara elektronik ini adalah tentang majelis akad. Nah, majelis akad itu dipahami oleh ulama dengan merujuk kepada dua literatur ini, tidak diartikan sebagai majelis akad yang hakiki, artinya yang betul-betul terjadi dalam majelis akad secara fisik, tetapi majelis akad dipahami sebagai majelis akad hukmi, di mana orang yang bertransaksi meskipun di tempat yang berbeda, tetapi dalam forum yang sama, dia dianggap dalam satu majelis akad, istilahnya majelis akad hukmi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kurang-kurangnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.